Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Sore hari ini kembali saya ingin mengutuk TV One yang hostnya Karni Elias dan hostnya Iman Wicaksono. Seharusnya pemerintah Indonesia memeriksa Pak Karni Ilyas, Irman Wicaksono, Roy Surya, Resmond Sianipar, dan Dr. Tifa dan beberapa orang. Karena menurut saya saat ini dunia lagi kacau. Indonesia lagi incaran oleh negara-negara adidaya. Dan banyak negara-negara maju ingin kehancuran Indonesia. Jadi kalau saya lihat permainan Karni Elias, Iman Wicaksono memberi panggung seluas-luasnya, sebesar-besarnya terhadap Roy Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tipa hanya untuk masalah sepele, yaitu masalah ijazah Bapak Jokowi, ini maknanya luar biasa. Kita tidak tahu, siapa tahu Karni Ilyas, Iman Wicaksono, Roy Suryo, Dr. Tipa, Resmond Sianipar ini dibiayain oleh intelijen asing. Karena sederhana aja, saya nggak perlu sekolah intelijen terlalu hebat, tapi setidaknya pengalaman pribadi saya pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal di Singapura, dan pernah merasakan dunia barat. Saya selama tinggal sana, saya memang lihat bahwa negara-negara Eropa yang maju-maju itu dan juga di Amerika itu, mereka itu senang Indonesia ini pecah-pecah, senang hancur, terpecah-pecah, sehingga mereka bisa menguasai beberapa daerah yang ada mineralnya, seperti ada emasnya, ada minyaknya, ada tambangnya. Dan itu pernah mereka lakukan ketika pada saat Presiden Soekarno dilengsarkan dengan melalui gerakan G30 SPKI dan banyak lagi cara-cara mereka ingin menghancurkan. Tapi Tuhan masih memberkati Indonesia ini sehingga sampai sekarang Indonesia ini ada dan masyarakatnya masih bersatu dan masih mau di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang namanya mereka tidak puas. Mereka lihat bahwa Indonesia sedang bangkit. Masa Bapak Jokowi ini kita perhatikan kebangkitan terus-menerus, infrastruktur, tambang dan lain sebagainya. Dan banyak aturan-aturan yang tidak berpihak kepada negara-negara Eropa dan negara Amerika. Terutama untuk tambang Freeport emas yang sekarang sahamnya dimiliki oleh Indonesia sebanyak 51%. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan minyak yang sekarang diakuisisi oleh Indonesia sendiri. Dan ada lagi yang paling penting, yang paling vital, yaitu hilirisasi, yang dimana tidak bisa lagi bahan mentah diekspor, harus dijadikan bahan dulu, diproses dulu Indonesia baru diekspor. Akibatnya banyak kerugian yang jumlahnya sangat-sangat besar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Eropa yang selama ini mereka berhasil meninabobokkan pemerintah Indonesia, sehingga pada saat itu Indonesia mengirim bahan mentah ke Eropa, ke Amerika, dan di Amerika, di Eropa diproses dan dijual kembali ke Indonesia. Dan akibatnya Indonesia yang pemilik emas, tambang dan lain sebagainya hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Coba perhatikan baik-baik. Selama pemerintahan Pak Jokowi banyak sesuatu kegiatan-kegiatan yang ingin menjatuhkan pemerintah Indonesia dan ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Tapi masyarakat Indonesia umumnya masih cinta dengan Indonesia. Dan sekarang Bapak Prabowo menjadi presiden sudah hampir 1 tahun. Oktober ini kalau saya nggak silap 1 tahun. Dan masalah sepele, masalah ijazah terus menerus. Saya tidak terbayang karena Bapak Jokowi ini ada pengikutnya juga seperti saya. Saya pengikut Bapak Jokowi bukan karena saya mendewakan Bapak Jokowi, bukan. Saya merasa masa Bapak Jokowi lah Indonesia ini dibangun infrastrukturnya, termasuk di daerah saya. Jadi hal yang wajar sekali saya sebagai orang lokal, orang Sumatera Utara, merasa berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena membangun daerah saya Sumatera Utara.
Saya tidak terpikir kalau tidak ada Bapak Jokowi, mungkin jalan tol tidak ada di Sumatera Utara sampai ke Danau Toba nantinya. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan dibangun masa pemerintahan Bapak Jokowi di daerah saya, termasuk pembangunan kawasan wisata Danau Toba, ada bendungan air dan jalan tol dan lain sebagainya. Terlalu capek saya menjelaskannya. Dan di sini Roy Suryo difasilitasi oleh Karni Ilyas, ya, TV One dan Bima Wicaksono terlalu sering memberikan panggung kepada mereka ini dan terlalu sering ditonton. Saya tidak terbayang kalau seandainya ocehan Roy Suryo ini Resmosa Nipar yang difasilitasi oleh Karni Ilyas dan dengan TV One dan lain sebagainya, ini menjadi bahan lelucon di negara lain sehingga merendahkan bangsa kita dan bisa jadi chaos. Karena suka tidak suka, banyak juga pengikut Bapak Jokowi. Kalau ini dibenturkan misalkan, terjadilah perang saudara, terjadilah keributan massal, dan terjadilah pada peristiwa 1998. Kalau ini semua terjadi, yang dirugikan adalah bangsa kita. Jadi saya meminta Bapak Presiden Prabowo, kirimkan Intel BIN Badan Intelijen Negara untuk melacak ini Karni Ilyas ini. Ini Karni Ilyas ini saya tengok hostnya terlalu cepat mengangkat sesuatu yang ingin menghancurkan wibawa Presiden Indonesia dan ingin menghancurkan pemerintah Republik Indonesia yang kemarin dikomandai oleh Bapak Jokowi. Dan kita tidak tahu nih, mungkin Karni Ilyas dapat duit karena dia yang penentu program itu. Jadi dia bisa juga diperiksa. Jangan atas nama hak asasi, atas nama demokrasi, semua kebablasan. Sehingga nanti akibatnya korbannya bangsa kita ini sendiri. Itu sudah pasti. Ya, Bapak Jokowi itu ada pengikutnya. Kalau nggak ada pengikutnya yang kuat, nggak mungkin Prabowo dan Gibran menang. Itu sudah pasti. Seharusnya para petinggi politik Indonesia ini sadarlah ketika permainan dilaksanakan, aturan dibuat, dan rakyat sebagai penentu pemimpinnya. Ketika Prabowo dan Gibran menang, ya kita harus kembali lagi bersatu dan membangun bangsa ini. Bukan menjelek-jelekkan presiden. Banyak sekali presiden Indonesia. Ada Soekarno, ada Gus Dur, ada Megawati, ada SBY. Kenapa hanya Bapak Jokowi dihina terus menerus? Padahal sejujur-jujurnya hanya Presiden Jokowi lah yang memanusiakan masyarakat Indonesia yang ada di pinggiran, termasuk di Papua, di NTT dan di daerah saya Sumatera Utara. Dulu orang Sumatera Utara ini, orang Medan ini, saya pernah PKL ke Jakarta. Saya lihat Jakarta, saya seperti melihat, wah Jakarta, lampu, gedung-gedung tinggi, dan jalan tol dan lain sebagainya. Padahal Indonesia itu bukan hanya Jawa seharusnya. Seharusnya dari sejak zaman reformasi, mulai dengan Gus Dur, Megawati, SBY, harus pembangunan Indonesia sentris. Ini tidak. Bapak Jokowi lah menyatukan Indonesia ini sehingga masyarakat Papua, NTT dan masyarakat Sumatera Utara merasa menjadi bagian daripada Indonesia, merasa tidak dianaktirikan lagi. Seharusnya kita berterima kasih. Dan jadi pemerintah Prabowo jangan membiarkanlah, tegakkan sajalah, jangan terlalu takut sama mereka ini. Mereka ini kan kalah, mereka ini semua kalah. Jagoannya Anies kalah, Ganjar kalah. Mereka ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, mereka kalah. Kalau mereka dipilih oleh masyarakat Indonesia, mereka pasti jagoannya menang. Lihat Ganjar aja juara 3 kok, kalah sama Anies kok. Anies menang karena jual agama, membawa agama. Anies pandai bersilat lidah, pandai berkata-kata. Karena sebagian masyarakat Indonesia ini masih menilai seorang pemimpin itu dengan kata-kata dan bicara. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih pemimpin karena agama, karena pandai kata-kata. Seharusnya masyarakat Indonesia diajari memilih pemimpin itu yang ada hasilnya, karyanya. Seperti sekarang ini di Jawa Barat, saya salut sama Gubernur Jawa Barat sekarang. Ada hasil karyanya. Jadi Bapak Prabowo lah, panggil Karni Ilyas, panggil Bima Wicaksono, kirimkan Intel. Jangan sampai pecah dulu Indonesia ini baru kita bergerak. Jangan terlalu tinggi kosnya. Itu panggil aja. Bila tutup dulu sementara TV One. Mereka terlalu masif. Kalau tadi mereka membahas tentang korupsi, ya, tentang
hal-hal yang sifatnya membangun. Saya setuju, ini tidak hanya masalah ijazah, itu terus. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.